memiliki solidaritas, yaitu artinya terikat dan bertanggung jawab antar anggota. Yang ketiga merupakan inklusi atau individu, dan inklusi merupakan kita harus mendengar semua suara orang tanpa dominasi. Yang keempat itu tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial itu tiap anggota memiliki tanggung jawab baik kelompok ataupun sekutu dalam lingkungan ataupun masyarakat. Kemudian ada 4 karakteristik etika sosial. Yang pertama itu kita memiliki bersifat mutlak ataupun absolut. Yang kedua itu mempermudah setiap cara pandang batin. Yang ketiga itu mempermudahnya kita cara melihat bertingkah laku ataupun perbuatan. Yang keempat itu kita harus tetap berlaku tanpa dikasihkan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan sebagai wujud etika. Etika itu bisa berupa sebagai pelayanan, yang dimana seperti dikatakan Vince Lombardi, kualitas hidup seseorang sebanding dengan komitmennya terhadap keuntungan. Ada beberapa jenis pelayanan etis. Yang pertama itu servant leadership, yang dimana kepemimpinan yang mengutamakan pelayanan terhadap orang lain. Yang kedua itu filantropi dan voluntarisme, yang dimana tindakan secara sukarela membantu orang lain berupa materi, tenaga, dan waktu. Yang ketiga itu pelayanan dalam profesi, karena setiap pekerjaan itu memiliki tanggung jawab moral, yang dimana contohnya dokter itu harus mengutamakan keselamatan pasien. Dan yang terakhir itu keterlibatan komunitas, yang dimana mengikuti kegiatan sosial, bergotong royong, dan mengikuti program CSR. Dalam kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik jika setiap orang menerapkan perilaku yang sopan, saling menghargai, jujur, dan peduli terhadap orang-orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif agama dijelaskan bahwa etika, kepedulian sosial, dan pelayanan bukan hanya sekedar pilihan moral atau aturan sosial semata, melainkan esensi dan wujud nyata dari keimanan sendiri. Kepedulian sosial dan keberpihakan kepada kaum yang